Tuhan pergi ke surga, Yesus kembali kepada Bapanya, bukan untuk meninggalkan kita semata-mata dengan tidak ada tujuan. Yesus katakan, aku akan menyediakan tempat bagimu yang paling bagus, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, kata Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, di mana Tuhan izinkan hamba-Mu boleh berdiri di altar-Mu pada saat ini. Bukan karena kebetulan, hamba menyadari semua hari-hari hamba adalah seizin dan setahu daripada Tuhan. Berkenanlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, sehingga kehadiran hamba-Mu bukan saja diatur oleh pikiran manusia, tapi keadaan hamba-Mu di tempat ini sesungguhnya seturut dengan rencana Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu, menjadi kesaksian yang hidup, bahkan menjadi kebenaran, untuk boleh membawa sidang jemaat-Mu lebih lagi mengiring Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus hamba siap melakukan tugas ini. Haleluya, semua katakan amin. Shalom. Bersyukur buat kesempatan yang Dia berikan kepada kami. Sebenarnya kemarin saya menginformasi kepada Budiono, saya ingin mampir bertemu dan beribadah di jemaat yang Bapak Gembala pimpin di sini. Tapi jujur tidak sedikit niat supaya berdiri di mimbar untuk melayani. 22 tahun saya menjadi gembala, sampai hari ini tidak sekalipun pernah minta pelayanan dari siapapun. Kalau kunjungan keluarga. Tapi puji Tuhan tidak pernah saya kalau ada di salah satu gereja dimanapun, ya tanpa saya minta berdiri di mimbar, selalu memang disajikan mimbar bagi saya. Kebetulan keluarga ada di berbagai tempat, ada di daerah Jambi, di Riau, di Jakarta. Saya nggak pernah minta mimbar, tapi setiap kali saya mampir di rumah keluarga, dan kalau kebetulan hari Minggu, ya puji Tuhan selalu Tuhan berikan tugas. Nah, sebelumnya mungkin perlu diperkenalkan lebih detail lagi. 11 tahun yang lalu saya sudah dipertemukan Tuhan dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Octavianus. Tapi dalam seiring waktu 11 tahun sudah, boleh saya pakai istilah bermitra dalam pelayanan, saya belum pernah berkhotbah di depan beliau. Jadi ini agak grogi barangkali. Yang biasanya beliau yang berkhotbah depan saya, ini pertama kali. Iya, dan memang itulah adanya seperti aku bilang tadi, saya nggak pernah ambisi menjadi pengkhotbah sebenarnya. Jadi saya ada di sini bukan karena kemauan, tapi karena maunya Tuhan barangkali. Amin. Nah, selanjutnya kesaksian saya atau perkenalkan, saya namanya Pendeta Arles Simbolon. Kalau Bapak Pendeta tadi bilang STH, ya memang beliaulah yang mengasih gelar itu. Jadi ya udahlah, makasih juga. Saya ayahnya dari saudara kita Budiono Simbolon. Gitu. Karena lebih kecil ya, agak aneh ya Mas. Iya. Saya punya istri namanya Magda Lumban Gaul. Kami punya anak 6 orang. Dari antara 6 orang, 25 tahun yang lalu sudah diangkat Tuhan yang paling kecil. Dia hanya hidup di bumi sekitar 1 tahun. Tapi saya tetap hitung karena saya yakin akan jumpa di sorga. Lalu 5 tahun yang lalu diangkat Tuhan lagi, yang paling kecil lagi. Iya, sudah usia 20 tahun, Pak Oktav sudah kenal, sudah pernah mampir di STT Misi Ulam Keri waktu saya wisuda. Lalu 5 tahun yang lalu Tuhan paling mengasihani dia lagi. Dia angkat dia dari status perkuliahannya. Dia kuliah di UGM, meninggalnya di Jakarta, diangkat Tuhan.
Itu pun masih saya hitung karena satu saat akan jumpa di sorga. Lalu saat ini Budiono lah anak yang paling bungsu bagi kami di dunia. Iya. Dia punya kakak 3 orang, jadi yang sekarang bersama dengan kami ada 4 orang. 3 orang perempuan kakaknya sudah menikah, tinggal dia yang belum menikah. Haleluya. Oke. Jadi mohon dukungan doanya. Oke. Jadi kami sudah melayani sejak tahun 2000, bulan 11, tanggal 5, 11 tahun 2000. Jadi sudah menjelang 22 tahun dalam pelayanan Tuhan. Sampai hari ini saya boleh menyaksikan semua itu karena anugerah Tuhan. Sedikit saya gali latar belakang. Saya ini adalah manusia yang termalang di dunia. Kenapa saya katakan? Saya adalah orang yang tidak berpendidikan. Opung saya manusia termiskin di dunia menurut saya. Sampai dilanjutkan oleh bapak saya. Saya lahir di Samosir pada tanggal 14 Mei 1965. Setelah saya kelas 5 SD disekolahkan bapak saya. Dengan terpaksa karena kemiskinan bapak saya harus tinggalkan Samosir dan ditinggalkan saya dengan abang saya. Jadi saya dipelihara oleh bapak dan mama hanya sebatas kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD sampai sekarang, kalau Bapak Octavianus tadi katakan STH, sama sekali enggak ditanggung bapak lagi. Bayangkan kalau Anda punya anak kelas 5, ditinggal jauh. Kami di Samosir, bapak saya ke Kisaran merantau hari itu. Jadi dari kelas 5 SD sudah mandiri, makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri, bekerja-bekerja sendiri, sekolah-sekolah sendiri. Apa yang enggak layak dikatakan orang termalang di dunia. Saya pikir dari antara bapak jangankan meninggalkan kelas 5 SD, meninggalkan kelas 3 SMP pun barangkali enggak tega ya, dan enggak pernah kan kejadian. Aku ini orangnya ditinggal kelas 5 SD. Sampai menikah, tanggung jawab sendiri. Jadi jujur saya tidak punya pendidikan. Saya hanya tamat SD, lalu saya berjibaku belajar, saya urus paket B, saya urus paket C, lalu masuk ke perguruan tinggi. Luar biasa. Mengurus paket B-nya, paket C-nya saya sendiri juga. Enggak ada orang lain yang membantu. Malah orang Medan ini ada beberapa yang kubantu mengurus paket C. Iya, waktu saya mengurus paket C, orang Medan banyak yang menompang sama saya. Itu luar biasanya Tuhan. Hanya yang ku tahu sejak saya ditinggalkan bapak saya kelas 5 SD, sejak bapak saya bersama dengan kami enggak kenal Tuhan dengan dekat. Ya Kristen, tapi bapak saya latar belakangnya dukun. Yang dia tahu hanya membaca siri, baca Alkitab enggak dia tahu. Tapi dengan membaca siri, dia tahu masa depan orang. Dia tahu rezeki orang, tapi rezekinya enggak dia tahu. Iya, saya masih ingat kalau orang mau merantau ke Jakarta, datang dulu sama bapak saya, bawa siri 1 lembar. Dia baca, oh nanti kamu akan seperti ini. Baca Alkitab dia pasti enggak tahu. Tapi ketika saya ditinggal di Samosir, bapak saya merantau, lalu saya baru kenal Tuhan. Jadi saya kenal Tuhan itu dengan intim sejak kelas 5 SD ketika sudah ditinggal bapak. Setelah saya dewasa, remaja, belum dewasa masih belasan tahun, saya jumpai lagi bapak saya ke Kisaran. Lalu saya dipakai Tuhan untuk membakar semua jimat-jimat bapak saya. Mungkin banyak pendeta yang membakar pundi-pundi manusia, tapi saya pikir kalau membakar pundi-pundi bapaknya enggak seberapa. Akulah yang sudah dipakai Tuhan. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan lagi. Masa anak remaja bisa membakar jimat-jimat bapaknya sendiri. Kalau penginjil biasa, kalau pendeta biasa. Pada saat itu saya masih jemaat biasa. Itulah cara Tuhan memakai kita. Nah, setelah berumah tangga, seperti ku bilang tadi untuk lebih singkat, pada tahun 2000 kami
dibilang Tuhan harus melayani dan menggembalakan. Sebenarnya nubuatan ini sudah ada mulai 1998. Tapi 2 tahun kemudian kami baru mulai bertindak. Kalau ini suara Tuhan, kenapa enggak kita lakukan? Istri saya masih bimbang, enggak mungkin kita bisa jadi gembala. Apalagi melihat latar belakang, dia tahu latar belakang saya sendiri, dia tahu keadaan orang tua saya. Bukan orang yang dikenal orang. Dan 4 orang bersaudara opung kami, keturunan opung saya sendiri yang paling malang juga. Sampai opung saya, bapaknya bapak saya, sampai hari ini enggak tahu di mana dikubur, bayangkan. Iya, bayangkan ya. Opung saya sendiri sampai hari ini nggak tahu kuburannya. Itulah saking bobroknya kehidupan. Merantau kemana-mana nggak tahu kemana arahnya. Jadi ya bagi kami secara manusia untuk menjadi gembala itu nggak mungkin. Sempat hari itu istri saya boleh dibilang hampir berontak sampai 2 tahun. Nggak mau, nggak siap, nggak merasa percaya diri. Kalau Tuhan katakan engkau harus menjadi hambaku. Tapi puji Tuhan, di tahun 2000 mulai bulan Februari saya harus berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan ini atau suara Tuhan ini. Lalu saya tinggalkan istri, kebetulan kami di daerah Dairi. Dulunya kami tinggal di salah satu kecamatan Perbuluan namanya, Desa Laihole. Lalu Tuhan utus kami ke kecamatan yang lain, hanya pindah kecamatan tetap di kabupaten yang sama. Saya diutus Tuhan ke Kecamatan Sitinjo yang ada sekarang. Ini singkatnya, sebenarnya ada beberapa kali proses, tapi saya hanya melangkah kepada endingnya. Saya diutus Tuhan ke Kecamatan Sitinjo dengan cara seperti ini. Ketika saya telusuri kecamatan ini adalah daerah yang paling tidak suka dengan namanya aliran karismatik atau aliran Pentakosta. Menurut beberapa kesaksian, sudah ada beberapa pendeta yang ditolak dari daerah itu. Mau buka pelayanan gak dikasih izin, bahkan disuruh pulang. Setelah saya pelajari situasi itu, maka saya dikasih Tuhan hikmat. Saya memang orang susah, orang miskin, orang upahan. Dengan caraku ini, dengan keadaanku inilah saya punya cara datang di daerah itu. Dengan kemiskinan saya harus menjadi tenaga upahan ke daerah itu. Kalau di daerah kami parariari namanya. Tapi saya kontraklah mesin pengelola sawah itu. Kalau daerah kami namanya jetor. Saya kontrak jetor keluarga. Seolah-olah saya jadi pengusaha ke daerah itu. Saya bekerja di sawahnya orang. Itu prosesnya sekitar 10 bulan. Tapi tujuan saya bukan sebenarnya untuk cari uang. Tapi semata-mata orang bilang, orang tahu saya itu datang sebagai pengusaha dan untuk cari uang dengan mengelola lahan di daerah itu. Setelah saya ada di situ sekitar 10 bulan, lalu saya mendekati tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, bagaimana kalau saya ada di sini. Ternyata puji Tuhan, tokoh masyarakatnya, pemerintahnya respon dengan apa yang saya katakan. 10 bulan saya tinggalkan istri dan anak. Budiono pada waktu itu belum sekolah, masih ya yang tahu nana-nana gitu. Jadi saya tinggalkan semua dengan istri, yang sekolah masih kakaknya yang 3, dia belum sekolah. 10 bulan saya tinggal, hai anak-anakku tinggallah dulu di sini, hai istriku tinggallah dulu di sini, saya akan pergi dulu ke Sitinjo. Dan kalau di sana nanti kita sudah mempunyai tempat, sudah diizinkan untuk buka pelayanan, maka keluarga kita ini akan berangkat ke sana. Dengan hati yang senang atau kurang senang, istri saya harus katakan iya, oke, gak apa-apa. Jadi saya dikasih izin, tapi tetap didukung dengan doa. Saya harus kontrak rumah di Sitinjo, hidup sendiri bersama dengan supir jetor saya. Saya gaji seorang supir untuk mengerjakan sawah persawahan di daerah itu. Jadi saya dikenal di situ seorang toke, yang walaupun endingnya tetap cari uang, tapi maksudnya tetap cari pelayanan. Setelah 10 bulan, di bulan 11 tanggal 5 barulah
Tuhan izinkan kita resmikanlah pelayanan di daerah Sitinjo itu. Amin. Saya pun kaget, kok bisa ya, kok bisa ya. Masih ada seorang pendeta di situ Marga Tambunan yang saya temui mau buka pelayanan. Tapi setelah saya ada di daerah itu beberapa bulan, Tambunan ini sudah angkat tikar dari daerah itu. Nggak dikasih izin untuk buka pelayanan. Tapi dengan cara Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan, kita dikasih izin malah didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat bahkan pemerintah sekalipun. Jadi saya nggak bisa lupa tanggal 5 bulan 11 tahun 2000 pos PI kita diresmikan. Kita awali datang kunjungan ke daerah itu sekitar bulan Februari tahun 2000. Jadi sudah mencapai 22 tahun kita ada di sana. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Setelah 10 tahun menggembalakan lebih kurang, Tuhan perkenalkanlah saya dengan Bapak Pendeta Octavianus Nathanael. Kami buka STT kelas jauh di Dairi. Termasuk saya juga dipercayakan untuk menggodok mahasiswa-mahasiswa. Kembali ke yang tadi, orang kelas 5 SD kok bisa bekerja sama dengan seorang dokter ya. Karena kita luar biasa pula enggak? Iya. Iya, coba bayangkan ya. Tamatan kelas 5 SD disekolahkan orang tua bisa bekerja sama dengan seorang dokter. Tapi puji Tuhan rupanya saya sadar ketika saya di wisuda, rupanya saya ini bukan STH ece-ecean. Setelah 2 tahun, di waktu wisuda saya pikir aku ini STH ece-ecean ini. Nggak mungkin. Kok paket B, paket C baru perguruan tinggi. Ya. Tapi ternyata 1,5 tahun setelah diwisuda, Tuhan percayakan saya untuk mengelola PAUD. Ya rupanya betul juga ada dampaknya. Dan bisa dibilang di kecamatan kami sekarang ada 8 PAUD. PAUD yang termaju bukan sombong adalah PAUD kita. Iya. Di masa pandemik semua PAUD di sana menurun muridnya, PAUD kita selalu tambah. Maka sampai dinas pendidikan pun heran, apa rumusnya Bapak? Kok bisa tambah terus murid Bapak tiap tahun? Gitu. Rupanya saya bukan STH ece-ece. Setelah 2 tahun saya diwisuda, lalu kita dipercayakan Tuhan untuk mengelola Pusat Pengembangan Anak PPA yang yayasan internasional. Di Dairi ada 2 PPA sekarang, dua-duanya adalah alumni STT Misi Ulam Keri. Mungkin dari sekitar 600 pendeta di Dairi hanya 2 pendeta yang dipercayakan mengelola yayasan ini. Maka saya bangga juga dengan STT Misi Ulam Keri ini. Iya. Bayangkan hanya 2 yang dipercaya, itu seleksi betul itu menurut saya. Enggak ada istilah dikenal lah, keluarga lah, enggak ada. Ya, dari seluruh pendeta di Dairi kami diseleksi 2 orang yang dipercayakan menyelenggarakan yayasan ini. Sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Dan kalau saya pikir-pikir, siapakah aku ini Tuhan? Jemaat yang terdaftar di gereja kita memang hanya 35 kakak sampai sekarang. Tapi jemaat yang kita layani dari HKBP, dari Katolik, dari gereja-gereja lain yang bermitra dengan yayasan ini sudah 120 kakak. Mungkin 120 kakak ini yang latar belakangnya dari gereja-gereja Protestan, mereka lebih sering mendengar khotbah kita daripada pendetanya sendiri. Karena mereka selalu bergabung di yayasan. Artinya apa? Rupanya Tuhan itu punya cara jauh lebih daripada cara kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Selanjutnya singkat saja, tadi saya katakan dari 4 orang opung kami, opung saya nomor 2. Kami pelajari keturunan opung nomor 2 ini sama sekali enggak ada yang tahu nomor. Bapak saya buta huruf. Mungkin abang udah saya, namburu saya, adik kakaknya bapak saya hanya sebatas kelas 2, kelas 3 SD. Enggak ada yang tamat SD. Tapi puji Tuhan dari antara keturunan opung yang 4 ini sekarang, kita juga dipercayakan Tuhan menjadi pemersatu
Diperhitungkan 200 kakak lah keturunan 4 orang opung ini sampai sekarang. Kami nggak punya warisan di Samosir, sekalipun marga Simbolon itu asal usulnya dari Samosir. Diperhitungkan 150 tahun lah opung kami dulu pindah dari Samosir. Gak ada lagi warisan di Samosir sampai 1 bulan yang lalu. 1 bulan terakhir ini dengan berkat doa Tuhan tunjukkan rupanya ada warisan kami yang sudah 150 tahun gak ada apa-apanya lagi. Tapi 1 bulan yang lalu melalui doa dan kerja sama kita dengan teman-teman hamba Tuhan, adik-adik saya termasuk, maka kami temukanlah ternyata masih ada warisan kami di Samosir. 1 bulan terakhir ini saya menjadi orang yang super sibuk, Sidikalang Samosir. Saya dipercayakan Tuhan untuk membangun rumah doa lagi di Samosir atas nama keturunan opung kami. Dananya dari siapa? Dari seluruh keturunan opung kami ini di seluruh penjuru Indonesia. Jadi kitalah yang harus turun ke Samosir, telah menemukan warisan opung yang diperhitungkan 150 tahun hingga ada. Dan 6 generasi lah diperhitungkan pindah opung kami dari Samosir. Barulah di generasi kami ini mendapat warisan dan harus dibangun lagi. Ini semua saya tidak pernah bayangkan. Iya, keturunan opung kami banyak yang petinggi-petinggi, ada yang perwira, ada yang ya orang-orang terpelajar, orang-orang terhebat. Tapi Tuhan menunjukkan warisan ini dengan hambanya pendeta Arles Simbolon yang tiada apa-apa ini. Maka boleh dibilang dulunya keturunan opung kami ini sangat-sangat paling terhina di keluarga besar kami. Tapi puji Tuhan sekarang sudah dicari di mana-mana. Amin. Semua karena Yesus Kristus. Itu sekedar kesaksian dan tidak bisa dipungkiri ini juga adalah ya atas restunya Tuhan saya bisa bermitra dengan Bapak Pendeta Octavianus. Ya mungkin ketika saya sudah menjadi seorang STH, maka saya akan bergumul janganlah STH ini menjadi STH ecek-ecekan. Bagaimana saya bisa membuktikan? Dan jujur saya masih bermimpi selain daripada TK, yayasan, PPA. Saya pernah bermimpi harus buka SD dan SMP lagi. Sampai saya lihat tadi di apa itu ada juga seperti itu. Tapi anak-anak saya bilang enggak usah lagi Pak, udah cukup, udah luar biasa. Bapak udah tua, udah butuh istirahat. Ini jujur. Ambisi saya masih ada. Sapalanong meridi ikut tonu kata orang Batak. Kenapa buka TK bisa, buka yayasan bisa? Enggak mungkin enggak bisa buka SD. Kebetulan banyak orang tua TK. Kalau boleh Pak buka saja sekalian SD. Kami senang anak kami bersama dengan Bapak. Ketika itu saya informasikan kepada anak-anak, enggak usah lagi lah Pak. Bapak sudah tua. Apalagi Bapak enggak ada yang dekat dengan anak kan gitu. Jadi puji Tuhan, kalaupun sejauh itu saya percaya semua indah pada waktunya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya kalau masih kesaksian masih lantam, kalau berkhotbah nanti belum tentu. Karena di sini para senior kan begitu. STH yang betulan juga. Oke lah. Tapi itulah menurut pikiran saya. Tapi berapa menit atau berapa jam saya bisa di sini Pak? 2 jam. Menurut Bapak 2 jam, tapi menurut Bapak-bapak ini belum tentu. Memang sudah 11 tahun kami berkenalan dengan Bapak. Saya bilang tadi baru kali ini saya mau berkhotbah di depannya. Kalau seandainya rata-rata 1 jam 1 tahun pun masih wajar 11 jam kan gitu. Tapi dikasih 2 jam sudah syukur. Tapi kalau tahan berdiri nanti di sini setengah jam juga syukur juga lah. Iya, karena siapa tahu jadi grogi kan gitu. Memang biasanya kalau di tempat saya 3/4 jam sampai 1 jam saya masih biasa berdiri. Tapi di depan hamba-hamba Tuhan yang lebih senior ini ya kita lihat saja. Amin. Oke, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema atau judul firman Tuhan, setia menunggu janji. Jadi hanya ada 3 kalimat yang kita akan bahas, setia, menunggu, dan janji. Itulah kalau orang yang tidak terpelajar harus dikit-dikit temanya. Kalau
Panjang-panjang bisa lupa, bisa jadi ngaur kan begitu. Jadi setia menunggu dan janji. Di minggu ini barangkali saya yakin pada Kamis kemarin kita sama-sama merayakan hari kenaikan siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Bukan kenaikan pangkat ya. Kalau ada kebetulan yang merayakan kenaikan pangkat ya puji Tuhan. Dalam bulan ini memang saya dirayakan kelahiran ke-57. Banyak yang merayakan, yang sekalipun tidak banyak juga kalau berkatnya. Nah, kita akan buka Alkitab kita, atau kita akan sama-sama baca firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 14. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama kalau boleh ya, tapi ya mungkin kalau sudah mata seperti mataku ini sudah minus, ya enggak apa-apa mendengar dengan baik-baik. Dengan hormat sejemput kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 3 sampai 4. 2, 3 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Tadi saya menyampaikan sebuah kesaksian. Di tahun 2000 saya katakan kepada anak dan istri tinggal di sini dulu, di Kecamatan Parbuluan di Laihole. Saya pergi dulu ke Sitinjong. Tuhan suruh kita harus membuka pelayanan. Tadi prosesnya berapa lama saya tinggalkan mereka Bapak Ibu? 10 bulan lebih kurang. Setelah saya temukan daerah itu bisa kita berkati, daerah itu bisa menerima kita, lalu kita kontrak rumah, barulah kita jemput istri dan anak. Saya pikir waktu 10 bulan ini bagi istri saya itu waktu yang lama. Memang tidak ditinggal total, kadang-kadang pulang 1 kali 1 minggu. Rata-rata 1 kali 1 minggu pulang lah. Ya, pergi Senin, Sabtu pulang. Karena ibadah masih tetap di Layon. Tapi saya sadar bagi anak dan bagi istri itu sudah waktu yang sangat lama. 10 bulan suamiku harus di sana. Bekerja harus kerja sendiri. Anak-anak pada saat itu masih kecil-kecil. Bayangkan si Budiono ini masih si Ucok. Belum sekolah. Iya. Saya tinggal 10 bulan. Dan memang satu komitmen, kalau nanti kita sudah diterima di sana, ada rumah kontrakan, kita harus pindah total, gak main-main. Urus surat pindah, jual kalau ada yang mau dijual kita harus ke sana. Nah, menunggu 10 bulan ini dan saya yakin istri dan anak gak tahu sampai berapa lama saya harus menyediakan tempat bagi mereka dan untuk pelayanan. Tapi ketika 10 bulan, kita sudah punya tempat. Kita sudah boleh urus surat pindah. Pada saat itu saya yakin istri dan anak pasti lega. Rupanya sudah berhasil. Dan saya yakin selama 10 bulan ada banyak tantangan yang dialami oleh istri saya. Pada saat itu istri saya hanya full pekerjaannya berladang, bertani. Mungkin kalau panen pun dia akan kewalahan. Kuranglah tenaga kerja. Siapalah yang mengangkat bahan-bahan yang berat ini?
Apalagi kalau jatuh sakit. Siapalah yang membawa saya berobat, kan kira-kira begitu. Anak-anak belum bisa bawa kemana-mana pun. Anak yang paling besar hari itu masih kelas 4 SD. Kelas 4 atau kelas 5 saya kurang ingat. Yang paling besar kelas 5. Jadi belum ada yang bisa diandalkan. Jadi kalau ada masalah, istri saya sadari pasti keadaan cemas, pasti keadaan ketakutan. Maunya gak ada masalah lah karena suami gak ada. Kehidupan masih hidup di bawah sederhana. Belum bisa dikatakan pas-pasan. Karena memang saya begitu orangnya, mau minta-minta pun gak mau. Saya harus tunjukkan kemampuan Tuhan dalam hidup saya. Kalau gak ada beras pun di keluarga kami, saya gak mau minta-minta. Sampai hari ini gak pernah ada keluarga yang pernah menyumbang keluarga kami secara materi. Dan saya gak pernah lakukan. Sekalipun selalu kurang. Tapi kekurangan saya selalu dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Gitu. Jadi selama perjuangan 10 bulan untuk menyediakan tempat di pelayanan yang ada sekarang, hal itu adalah hal yang berat. Dan itu pasti saya sadar banyak rasa takut, rasa gelisah yang dialami oleh istri saya. Saya pikir tidak jauh beda dengan keadaan orang Kristen sekarang ini. Banyak yang gelisah dalam hidup ini. Tidak dapat pekerjaan, gelisah, tanggungan banyak. Orang punya rumah bagus, kita enggak punya rumah juga gelisah. Apalagi kita lebih tua, sementara orang lain masih muda sudah punya rumah sendiri, kita masih ngontrak, gelisah. Kan begitu. Anak kita sudah selesai perkuliahannya 3 tahun yang lalu, enggak dapat pekerjaan. Anak orang belum selesai sudah ditawar. Nanti kalau sudah ya, kamu kerja di perusahaan saya. Hati kita gelisah. Iya. Yang saya maksudkan di sini, hidup di dunia ini memang selalu diwarnai dengan perasaan yang gelisah. Perasaan yang cemas, perasaan bersaing doang dalam hidup ini. Tapi kalau saya ingin mengajak kita untuk bermimpi dengan apa kata Tuhan kepada kita. Jangan hanya kita bermimpi dengan apa kata orang, dengan apa kata dunia, dengan apa kata hati kita. Bermimpilah dengan apa kata hati Tuhan. Tuhan katakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku, kata Yesus Kristus. Orang-orang yang tidak punya rumah seperti aku ini, aku sekarang belum punya rumah sendiri. Kami tinggal di pastori itu milik gereja, milik organisasi. Rumah saya sendiri belum ada, padahal sudah punya cucu banyak. Sempat mengolisi Budiono, orang katakan sudah serumah tua, tapi rumah belum ada. Kan begitu. Rumah sendiri kami enggak ada. Seandainya saya down dari pelayanan, saya boleh diusir oleh GPDI dari tempat saya. Karena itu sudah resmi menjadi inventaris gereja. Tapi saya enggak gelisah sekalipun enggak punya rumah di dunia. Sebab saya benar-benar yakin dengan firman Tuhan ini. Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Amin. Kira-kira masih ada di antara Bapak Ibu seperti aku yang belum punya rumah sendiri sampai sekarang? Coba saya minta tahu, ada yang belum punya rumah sendiri seperti aku? Ada di sana, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Oh, Budiono ikut juga tunjuk tangan. Ya. Kalau rumah bapaknya sendiri pun belum ada, enggak mungkin. Ya betul juga. Iya. Tapi karena di sini berbicara tentang rumah, saya mau himbau kita semua yang belum punya rumah sendiri saat ini. Ternyata kita dihimbau Tuhan tidak perlu gelisah. Amin. Jangan gelisah. Tuhan katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal kok. Rupanya urusan gereja, urusan Tuhan, urusan ibadah bukan urusan rumah dunia. Urusan kekristenan bukan urusan pangkat di dunia.
Tapi urusan kekristenan kita adalah urusan surgawi. Di mana Yesus katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentulah aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ yang kita rayakan 3 hari yang lalu atau hari Kamis kemarin. Dia pergi ke surga, kata Alkitab. Ternyata kepergiannya ke sana bukan retreat. Seperti manusia kalau pergi ke Bali, pergi ke Samosir, buang-buang waktu, kan begitu, cuci mata. Yesus pergi ke surga ternyata bukan cuci mata, bukan buang-buang waktu, bukan retreat, tapi untuk menyediakan tempat bagi kita. Rupanya kerja keras juga. Sama seperti kesaksianku tadi, aku pergi ke Sitinjo bukan cuci mata, malah bisa dikatakan mengotori mata. Karena kenapa? Saya harus bekerja di sawah orang dengan pakai jetor. Banyak butak. Kan gitu. Iya. Berbicara untuk cuci mata, enggak lah, justru mengotori mata. Lebih capek. Harus beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan segala sesuatunya. Tapi ada satu impian yang harus kita pastikan berhasil. Tuhan pergi ke surga, Yesus kembali kepada Bapanya bukan untuk meninggalkan kita semata-mata dengan tidak ada tujuan. Yesus katakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Yang paling bagus supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, kata Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kan luar biasa. 11 tahun yang lalu saya bermitra dan menjadi mahasiswanya Bapak Pendeta Octavianus. Tapi enggak pernah Bapak ini bilang di mana tempatku di situ kamu. Malah kalau aku datang ke William Carey beda tempatnya dengan tempatku. Kan begitu. Iya. Beberapa bulan yang lalu saya ke sana, ya saya harus ke kantornya Budiono. Kantornya Bapak itu agak segan kan begitu. Oh, udah nyampe Bapak, kata Bang Budi. Udah. Oke, ke kantorku dulu, kantorku. Bapak masih di sana, belum bisa diganggu. Tapi Yesus katakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Berarti Yesus itu lebih terbuka daripada Bapak Pendeta Octavianus. Iya. Bukan kita salahkan beliau. Yang enggak ada yang salah, Pak. Yang kita banggakan adalah Yesus. Ya jujur. Saya pikir enggak ada pejabat di dunia yang bisa seperti dia. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Iya. Kalau ada contohnya keluarga kita seorang bupati menjadi kepala daerah. Menunjukkan dia berkuasa di daerah itu. Kalau dia menjadi kepala daerah, ada anak kita, ada keluarga kita dikasih masuk jadi PNS, menjadi guru di daerah itu, sudah syukur. Nggak mungkin dia katakan supaya anakmu bisa di kantorku nanti, bisa satu kursi dengan aku. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau family kita seorang bupati lalu dia buat juga anak kita menjadi bupati. Pasti harus jauh di bawahnya, karena gitu. Apalagi waktu kampanye, bisa aja dijanji-janjikan. Nanti kamu, kalau aku menang nanti kau dukung, kau ambil suara terbanyak bagi kita. Nanti kamu menjadi kepala dinas lah, menjadi kepala inilah. Ya boleh saja dikasih, tapi 1 tahun udah digeser. Cari yang lain lagi supaya banyak pemasukan. Tapi saya yakin Tuhan tidak akan menggeser kita dari tempatnya, amin. Iya. Di dunia ini orang bisa berjanji. Janjinya boleh ditepati, tapi janjinya belum tentu kekal. Saya sudah belajar. Bupati kami sekarang, para pendukungnya luar biasa semangatnya. Karena dijanjikan dengan kedudukan, dijanjikan ini itu segala macam. Betul ketika dia duduk memang janji itu digenapi. Tapi saudara tahu dairi itu paling rentan pemerintah penggeseran. 3 bulan masih duduk sebagai kadis sudah digeser. 1,5 tahun digeser, 1 tahun digeser.
Tiap waktu ada penggeseran kedudukan. Itulah janji dunia. Tapi sejauh ini saya masih belum pernah ragu kalau janji Tuhan. Sekali kita diberi hak untuk ada di tempatnya, selama-lamanya kita akan ada di sana. Amin. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan dan menjadi permasalahan, banyak pengalaman di dunia ini kalau manusia berjanji, orang sangat antusias untuk melakukan sesuatu, untuk mengejar janji itu. Kadang-kadang orang tidak menjaga perasaan teman. Kalau aku nanti menang, kamu akan kukasih ini, kamu kukasih proyek, kamu kukasih kedudukan, kamu kukasih ini dan lain sebagainya. Dengan berbagai cara orang bisa mendukung untuk menggolkan satu permintaan seseorang, untuk mendapatkan satu janji. Tapi janjinya hanya sementara. Dan orang pada umumnya sudah tahu kalaupun berjanji nggak ada janji yang kekal. Menjadi presiden pun contohnya, ini hanya contoh. Saya nggak tahu bagaimana metode presiden menggali suara kan begitu. Tapi kalau di kepala daerah mungkin masih tahu dikit-dikit. Iya, contohnya kalau kita menang kamu jadi menteri nanti, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Dan sudah tahu kalaupun ada yang paling jujur, yang paling setia dalam janji itu hanya sebatas 5 tahun paling lama kan begitu. Habis masa periode pemimpinnya ya habis masa janjinya. Tapi itu pun dikejar orang. Mati-matian mengejarnya, mati-matian mendukung program itu. Supaya mendapatkan janji itu. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita percaya Yesus naik ke sorga dan berjanji kepada kita bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan satu saat Dia akan datang kembali dan akan membawa kita bersama dengan Dia ke sana. Saya katakan tadi menjadi pertanyaan, kenapa mengejar janji manusia kita boleh mati-matian? Mengejar janji Tuhan kita tidak boleh. Ya. 1 minggu yang lalu ada seorang calon kepala desa di daerah kami. Hanya perpanjangan waktu karena kepala desa kami diseret sama KPK. Begitu menang, 2 minggu setelah dilantik kepala desa kami sudah digari. Sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun. Untuk mengisi waktu 2 tahun lagi, hari Senin kami pemilihan kepala desa lagi. Tinggal 1 minggu lagi, enggak sampai lagi. Tapi metode pemilihannya beda dari pemilihan umum. Biasanya semua masyarakat memilih, tapi kali ini metode yang dibuat pemerintah kami hanya tokoh-tokoh masyarakat. Pemimpin gereja, tokoh adat, kepala-kepala sekolah. Jadi menjadi anggota pemilu untuk hari Senin di desa kami itu hanya 45 orang. Salah satunya kita dari utusan gereja. Lalu mereka coba menawar saya dengan janji. Saya bilang langsung, saya tidak perlu janji Bapak. Karena saya tahu manusia berjanji itu tidak seberapa yang komit. Tapi apapun ceritanya, saya masih mengenal orang tua Bapak. Kebetulan yang mengasih izin aku ada di daerah itu kemarin adalah bapaknya yang calon kepala desa kami sekarang. Apapun ceritanya tanpa datang pun Bapak ke sini saya harus pilih Bapak. Karena saya masih mengingat jasa orang tua Bapak. Soal janjimu kamulah yang tahu. Mau kau tepati mau tidak. Tapi jangan kira karena janjimu aku akan memilih kamu hari Senin. Aku bilang begitu langsung. Amplopnya pun saya tolak. Ini jujur. Akhirnya dipaksalah istriku meminta amplop ini. Iya. Artinya apa? Saya sudah belajar janji manusia tidak terlalu tertarik dalam hatiku. Tapi jangan sampai Anda lebih tertarik mendengar janji manusia daripada janji Tuhan kita ini. Ini yang mau saya sampaikan sekarang. Amin. Jangan sampai lebih tertarik. Ada pilkades, ada pilkada, ada pilpres. Oh, terbuka telinga lebar-lebar untuk mendengar janji. Ketahuilah janji mereka tidak sepenuhnya dari hati. Yang saya mau katakan hari ini Bapak dan Ibu saudara terkasih,
Saya sudah praktekkan, saya sudah rasakan, saya sudah alami. Janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Tadi saya punya kesaksian dari latar belakang saya. Itu semua boleh saya jalani, itu karena janji Tuhan. Amin. Kembali saya katakan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Jangan pernah untuk mengikut Tuhan ini untuk mendapatkan sesuatu yang ada di bumi. Rajinlah kita ke gereja supaya anak kita nanti berhasil. Rajinlah kita ke gereja supaya kita diberkati Tuhan. Saya selalu katakan kepada jemaat, orang tidak Kristen pun banyak menjadi pejabat di Indonesia. Orang tidak Kristen, tidak pernah ke gereja pun banyak menjadi orang kaya. Dalam hatiku mengikut Tuhan ini bukan urusan dunia. Bukan urusan jabatan, bukan urusan kekayaan, dan bukan urusan kehormatan. Tapi kekristenan ini semata-mata hanya urusan keselamatan. Amin. Jangan katakan rajinlah kita gereja supaya nanti ekonomi kita diangkat Tuhan. Ekonomi kita sekarang sedang down, sedang lemah. Pendapatan kita menurun. Ayo ke gereja berdoa. Pernahkah Anda melihat orang tidak pernah ke gereja tapi kaya? Banyak. Kalau begitu kenapa bermimpi ke gereja untuk kaya? Tapi ingat, kalau kita boleh berjumpa hari ini, nanti sampaikan kepada saya. Ke surga itu tanpa ke gereja enggak ada. Ke surga itu tanpa setia kepada Tuhan enggak akan ada. Menjadi orang kaya tanpa gereja bisa. Menjadi pejabat tanpa ke gereja bisa. Apalagi menjadi presiden yang ke gereja nggak bisa. Di Indonesia kan begitu. Kalau bupati masih bisa. Jadi jangan mimpi kita gereja itu, kita ikut Tuhan itu untuk cari berkat-berkat jasmani. Rugi kita, salah tujuan. Kalau orang lain katakan salah kamar itu. Bagi saya urusan kekristenan adalah urusan keselamatan di surga. Makanya apapun pengalaman hidup di bumi ini, mau tidak punya rumah, Tuhan katakan di rumah di tempat Bapakku banyak. Apa tadi dibilang? Jangan gelisah hatimu sebab kalau begitu kenapa gelisah? Kan begitu. Orang gelisah ini pada umumnya orang-orang yang tidak merasakan kecukupan, kan begitu. Yang kurang merasa puas dalam hidup, maka gelisah. Maka Tuhan sudah memberi jawaban. Dia sudah sediakan di sana. Jadi saya tidak terlalu bangga melihat orang kaya tapi tidak kenal Tuhan. Nah, tadi saya saksikan di keluarga kami banyak orang kaya sekarang. Keturunan 4 opung kami bersaudara, ada yang pejabat-pejabat tinggi, punya perusahaan, ada yang punya gedung, wisma di Jakarta. Ada keluarga kami punya wisma di pusat kota Bogor. Tapi keluarga saya mau mencoba supaya saya lebih dekat dengan dia, lebih tunduk dengan dia. Saya katakan tidak, saya enggak pernah tunduk dengan orang kaya kalau untuk suatu tujuan hal kepentingan sendiri. Malah saya hajar keluarga kami yang kaya ini. Tadi kami sedang pembangunan rumah doa di Samosir. Orang kaya enggak kuandalkan. Yang kuandalkan adalah orang yang mau memberi hati, kaya atau miskin. Ternyata orang terkaya di keturunan opung kami sekarang belum ada bantuannya ke pembangunan kami itu. Tapi pembangunan tetap berjalan. Yang sudah mengelurkan tangan orang-orang sederhana dan orang miskin. Tapi pembangunan enggak tertunda. Urusan kekristenan, saya selalu katakan, bukan masalah kaya, hormat, jabatan, dan kedudukan. Kalaupun menurut Anda selama ini ada seperti itu, ya terserahlah yang selama ini. Kalau Anda masih mau berubah paradigma, saat ini saya katakan,
Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa kita harus berbuat untuk pekerjaan Tuhan? Kalau selama ini Anda katakan supaya kita diberkati secara jasmani, ya enggak salah juga. Tapi kalau itu tujuan utama kita, itu yang salah. Alkitab katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu tentang makanan, pakaian, minuman dan lain sebagainya akan ditambahkan. Tujuan utama adalah mencari kerajaan dan kebenarannya, bukan mencari harta dan kedudukan. Amin. Kalau kedudukan gak mungkin seperti kesaksian saya tadi bisa. Mana bisa orang tamat kelas 5 SD disekolahkan orang tuanya, kok bisa memimpin yayasan? Sekarang karyawan saya ada 13 orang. Dari antara 13 orang ini, 5 orang sarjana. Sarjana betulan, menjalani semua dari SD sampai perguruan tinggi. Saya tadi melangkah 3 tangga. Itu. Iya. Tapi jujur, ya mereka harus mengikuti arahan kita. Ini semua karena Tuhan. Dan saya pikir kalau saya mengandalkan pikiran saya, ya pasti saya enggak diakui lah. Iya, mereka taunya saya buka bayar di mana-mana, saya enggak ada SMP, saya enggak ada SMA, buka bayar di mana-mana. Bukan saya malu. Iya. Tapi saya ada STT memang. Iya. Dan dulunya sebelum saya dipakai Tuhan, sebelum saya bisa menunjukkan kreativitas saya dalam melakukan pekerjaan Tuhan ini, saya berpikir kira-kira nantinya saya bisa enggak mencantumkan gelarku ini kalau ada surat menyurat. Bisa pede enggak? Saya pikir kalau Tuhan tidak memakai saya dengan caranya yang sederhana itu, saya nggak akan pede, karena orang apalagi namanya keluarga aku taunya latar belakang kami. Makanya di waktu saya menggodok pembangunan Bonapasogit kami ini, banyak keluarga kami bilang, ih kok bisa gitu ya, kok bisa begitu ya, kok bisa begitu ya. Karena mereka tahu dulu saya ditinggalkan bapak saya hanya kelas 5 SD. Mereka pikir aku nggak hidup lagi sampai sekarang. Mereka yang sudah hidup di kota metropolitan, mereka yang sudah hidup di luar negeri, harapan mereka saya nggak ada lagi. Tapi ternyata ketika dikontak, hai kamu di mana tempatmu sekarang? Ada yang katakan kami di Kalimantan, saya hanya minta nomor keluarga semua. Oh kita sudah menemukan warisan opung di Samosir. Kita akan membangun rumah. Coba transfer berapa yang kamu bisa. Siapa ini katanya? Lalu saya kasih, ini anaknya si Anu. Oh kok bisa begitu ya? Iya. Nah, kembali kepada firman tadi, saya membuat satu tema tadi, setia menunggu janji. Kenapa harus setia? Ada sebuah kalimat pernah saya dengar, pekerjaan yang paling membosankan, kata orang, menunggu. Pernah saya mau ke Medan ini, harusnya sampai jam 7 pagi di sini, maka saya harus ngambil mobil jam 4 pagi dari Sidikalang. Ternyata saya terlambat 5 menit sudah sempat lewat trip pertama. Lalu harus ditunggu setengah jam lagi trip 2. Menunggu setengah jam ini, aku sepertinya merasa sudah menjadi 1 minggu. Iya, karena dengan menunggu setengah jam lagi, tujuan untuk nyampe jam 7 di sini nggak akan temu lagi. Kan begitu. Sudah menjadi sampai jam 8. Padahal ada urusan yang harus dikerjakan mulai jam 7. Jangan-jangan trip 2 nanti nggak muat lagi sewanya. Jadi kita udah begini-begini. Apalagi kalau yang mau diurus di sini contoh mau minta uang kan begitu. Nanti jadi nggak dapatlah uangnya. Jadi menunggu setengah jam itu kita udah bosan. Saya yakin menunggu kedatangan Tuhan untuk menjemput manusia yang percaya ini banyak orang yang bosan. 2 hari yang lalu saya dari Samosir,
Mungkin di sini kita beda. Ini berbicara tentang doktrin, bukan melalui apa yang sama katakan ini menentukan keselamatan. Kalau kami di sana, setelah perayaan kenaikan Tuhan Yesus itu, kami lakukan seperti yang dilakukan oleh murid-murid di loteng Yerusalem. 10 malam kami ibadah. Jadi sampai malam ini, sampai hari Sabtu, tiap malam di gereja kita ada ibadah. Di gereja asal saya di Samosir juga seperti itu. Saya masih mengingat waktu saya anak-anak, waktu saya kelas 4 SD sampai kelas 5 ku bilang tadi, saya mengingat di gereja kami di Samosir itu kalau ibadah 10 malam namanya, itu ramai banget. Semua jemaat hampir hadir kalau nggak ada halangan yang sangat-sangat tidak bisa dikendalikan. Tapi ketika saya mendengar 2 hari yang lalu, yang mengikuti ibadah 10 malam hanya tinggal pengurus gereja, jemaat nggak ada lagi. Iya. Saya mengingat 40 tahun yang lalu atau 45 tahun yang lalu waktu saya masih di sana. Hampir semua jemaat hadir kalau namanya ibadah 10 malam. Tapi 45 tahun kemudian yang hadir hanya pengurus jemaat. Jemaat sudah nggak ada lagi. Saya pikir ini orang-orang yang bosan ini. Iya. Mungkin seumur saya waktu masih mereka anak-anak masih melihat begitu ramainya, begitu galaknya, begitu hebatnya hamba Tuhan katakan Tuhan kita segera akan datang. Sampai memutih rambut mereka nggak datang-datang. Apa nggak bosan kan begitu. Saya katakan tadi menunggu setengah jam saja boleh kita bosan. Nah kebosanan kadang-kadang ada fakta-fakta yang menentukan, yang membuat kita tidak kuat. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, untuk mencegah rasa bosan dan semua gangguan yang mungkin mengganggu kesetiaan kita itu, maka dibutuhkanlah seperti pujian kita tadi, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Saya yakin tanpa Roh Kudus nggak bisa satu orang pun yang bisa setia menantikan janji Bapa. Kalau kita hanya pakai logika menantikan janji Bapa itu, saya kurang yakin bisa setia. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku pergi kepada Bapa dan tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ayat selanjutnya, Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai saudara. Amin. Supaya nggak ada yang bosan, supaya nggak ada yang lemah, supaya nggak ada yang kuat. Mari kita baca ayat yang ke-16 dari pasal yang tadi. Bagi kita yang bisa ikut membaca, mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ke-17, 2, 3. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan katakan atau Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ayat 17 tadi, yaitu Roh. Saya pikir Tuhan sadar kalau Dia begitu lama di surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara, maka banyak orang yang tidak kuat lagi menantikan janji ini. Mungkin karena banyaknya tantangan hidup. Mungkin karena banyaknya persoalan gak kuat lagi. Maka Yesus katakan aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Penolong itu biasanya dibutuhkan orang yang tidak kuat. Kan begitu. Kalau masih kuat gak perlu penolong. Ketika Yesus menyadari kekuatan gak selamanya ada di dalam hidup kita, maka Tuhan katakan, Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong untuk menyertai kamu. Supaya kamu kuat, setia menantikan janji itu tadi. Yaitu Roh kebenaran dalam ayat yang ke-17. Jadi Kristen yang tidak memiliki rohnya Tuhan, sehebat apapun semangatnya pada awalnya, saya kurang yakin bisa kuat sampai setia sampai akhir.
makanya menjadi orang Kristen. Jangan hanya berdoa meminta Tuhan berkati anakku mau ujian ini supaya lulus. Boleh, tapi itu tidak akan keselamatan jiwamu. Tuhan berkati pekerjaanku supaya aku mendapatkan makna untuk kebutuhan hidup. Boleh, tapi itu bukan menjadi jaminan keselamatanmu. Tapi katakanlah, Tuhan berhembuslah Roh Kudus-Mu dalam hidupku. Mengalirlah Roh Kudus-Mu dalam hidupku supaya aku kuat menantikan janji-Mu untuk membawa saya ke surga. Amin. Banyak orang berdoa hanya meminta kebutuhan jasmani. Tapi saya mau katakan kepada kita, itu tidak dosa, tapi itu tidak akan menyelamatkan kamu. Tapi mintalah Roh Kudus, supaya Roh Kudus menguatkan kamu untuk boleh setia menantikan janji Bapa itu. Amin. Yang selanjutnya mari kita baca ayat 26. Kenapa Roh Kudus penting? Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-26. 2-3 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini merangkup 3 profesi yang akan 3 hal yang akan dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama tadi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Yesus meminta kepada Bapa Roh Kudus untuk diberikan kepada saya dan saudara. Untuk memberikan penghiburan. Siapa pernah dalam hidup ini merasa susah? Tolong tunjuk tangan. Pernah merasa suatu kesusahan? Mungkin karena sakit, mungkin karena meninggal mamanya, bapaknya, anaknya seperti aku tadi. Semua barangkali pernah susah. Orang susah seringkali jadi meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi orang yang sudah memiliki Roh Kudus, di saat kita mengalami susah, Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita. Amin. Maka waktu anak saya meninggal, yang adiknya si Budi, dia sudah semester 5 jurusan kedokteran di UGM. Harapan saya ketika lulus pasti sudah ditawar orang, gak usah harus cari-cari kerja. Karena yang saya dengar kalau alumni UGM itu ya tanpa cari kerja justru ditawari orang untuk kerja. Jadi saya kemarin itu sudah bermimpi 2 tahun lagi anak saya sudah pasti kerja. Saya sudah bisa lebih nyantai lah. Ternyata masih semester 5 sudah dipanggil Tuhan. Orang tanpa Roh Kudus, jangankan lemah, jangankan susah, stres pun bisa. Tapi Anda tahu, di saat banyak orang memberi kata-kata penghiburan, kata-kata nasihat kepada saya, ratusan orang datang memberi kata penghiburan, kata nasihat. Di akhir semua acara justru saya yang menghibur mereka. Ini betul. Jangan sampai ada yang ku dengar kata yang mempersalahkan. Kenapa? Anakku itu meninggal itu benar-benar sudah dari seizin Tuhan. Karena kebetulan anakku itu meninggal di rumah namburunya, adikku kandung. Jangan katakan mungkin kalau namburunya begini, mungkin kalau namburunya begini gak akan seperti itu. Jangan sampai pernah ku dengar. Anakku itu meninggal adalah dari kehendak Tuhan dan seizin Tuhan. Gak ada 1 menit pun saya stres. Ya merasa kehilangan ya wajar. Sedih memang sedih, tapi yang namanya stres enggak ada. Hari Jumat anakku dikubur, lalu saya berpikir hari Sabtunya, besok gimana ya? Ku undang hamba Tuhan untuk berkhotbah di mimbar saya atau gimana? Lalu Roh Kudus memutuskan, jangan, tunjukkan engkau mampu dan tunjukkan engkau enggak stres. Hari Jumat anakku dikubur, hari Minggu saya sudah tegar berdiri di mimbar berkhotbah. Karena kenapa? Saya tahu tempatnya ada di sorga. Amin. Karena kenapa? Karena Roh Kudus ada yang menghibur saya. Gak ada rasa kesalnya. Dan saya percaya diri selalu mengingat. Orang lain kalau begitu, kalau diingat mau pusing. Kalau saya enggak.
Di handphone saya ada foto saya. Setiap saya buka handphone ada fotonya anak saya. Saya nggak mau stres sama dia, justru saya menganggap dia selalu ada di sisiku. Itu karena ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapa untuk menyertai saya dan saudara, untuk berhembus ketika kita ada di mana-mana seperti kata pujian tadi, supaya Roh Kudus itu selalu menghibur kita. Orang yang dekat dengan Tuhan gak perlu stres dalam hidup, apapun persoalan, sebab Roh Kudus ada yang menghibur. Amin. Di waktu ekonomi bangkrut pun gak perlu stres, sebab Tuhan melalui Roh Kudusnya ada yang menghibur. Di ayat yang sama ada 3 hal saya katakan tadi. Yang pertama penghibur, yang kedua dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus itu mengajarkan. Banyak orang mendengar khotbah tiap minggu, bahkan tiap malam, bahkan tiap hari, tapi nggak bisa nyangkut di pikirannya. Semua lepas. Ya, mudah-mudahan anak-anak teologi di STT Misi William Carey nggak seperti itu. Belajar tiap hari tapi nggak nyangkut di hati, kan begitu. Tapi ketika menyelesaikan program studi ya semua jadi sarjana. Firman Tuhan nggak nyangkut di hati. Ketika STH yang nggak ada yang mau dilakukan. Tapi di STT Misi William Carey pasti nggak ada seperti itu. Iya. Pasti semua berdampak. Nah, Roh Kudus itu mengajar. Tanpa hebat pun pimpinannya, tanpa hebat pun dosennya, tanpa hebat pun gembalanya, tanpa hebat pun majelis jemaatnya, masih sederhana saja. Tapi karena ada Roh Kudus, justru jemaat pun bisa pintar-pintar semua. Amin. Amin. Sekalipun yang berkhotbah hari ini bukan pendeta yang terpelajar, tapi karena Roh Kudus ada dalam hati Anda, maka makna khotbah ini akan bisa ditampung. Amin. Sekalipun pendetanya hebat, kalau nggak ada Roh Kudus dalam hati saudara, khotbah itu akan nggak nyangkut dalam pikiran. Itu sebabnya pentingnya peran Roh Kudus itu dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan selalu mengandalkan logika. Logika itu bisa, materi itu penting. Tapi tanpa Roh Kudus semua sia-sia. Itu yang aku bilang tadi. Saya punya pengalaman itu. Kalau orang kumpul-kumpul, pernah 1 minggu yang lalu ada rapat orang tua PPA di gereja kita. Lalu di waktu istirahat, banyaklah orang tua yang kumpul-kumpul. Kebetulan di daerah kami ada sekarang yang ditakuti ada orang gila. Membongkar beberapa banyak rumah. Lalu cerita orang tua di sana, istri saya di depan pastori duduk-duduk menjaga cucunya. Ada sekitar 5 meter jauhnya orang tua yang cerita, rupanya orang gila itu begini. Katanya sudah ditangkap tapi justru bisa hilang. Itu kata orang tua. Lalu dia dengar istri saya. Jauh dia, sebenarnya nggak ada urusan dia dengan itu. Dia hanya sekedar menjaga cucu. Tapi selesai rapat, lalu cerita lagi istri saya dengan saya. Katanya, Pak, rupanya orang gila itu hebat. Kenapa kau bilang hebat? Kemarin katanya sudah ada sekitar 20 orang bapak-bapak menangkap dia. Sudah dipegang katanya tangannya, tapi menghilang tiba-tiba. Jangan semua percaya kata orang, gue bilang begitu. Kalau sama aku itu kau bilang ya masih wajar. Tapi jangan kau selanjutkan lagi kepada orang lain. Karena itu enggak logika. Masa udah ditangkap tangannya tiba-tiba hilang. Jangan-jangan orang menambah-nambahi. Jangan ikut-ikutan kamu, aku bilang seperti itu. Artinya apa? Kalau di luar firman Tuhan, jangankan menjadi kebutuhan dia, jangankan ada dalam satu komunitas itu hanya mendengar orang lain, kita bisa rekam langsung dan bisa ceritakan sama orang lain. Tapi kalau untuk firman Tuhan, sekalipun mata kita ngotot kepada pengkhotbah dari awal sampai akhir, belum tentu bisa kita ingat firman Tuhan itu. Karena itu fakta. Saya melayani orang tua PPA itu, saya selalu tanya, khotbah bulan yang lalu apa? Saya buat itu catatan berapa orang yang mengingat.
Ada memang sekitar 10% rata-rata yang mengingat, tapi 90% yang gak ingat. Tapi seandainya saya cerita dongeng, cerita tentang apa-apa saja, saya yakin contohnya cerita latar belakangku tadi itu gak ada dalam Alkitab. Itu pasti lebih melekat di hati Anda daripada cerita firman Tuhan ini. Yakin enggak? Itu bukti. Cerita latar belakangku tadi gak ada di dalam Alkitab. Tapi kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan yang saya bacakan ini, yang saya sampaikan ini, yang walaupun selain saya sampaikan, mungkin bapak-bapak hamba Tuhan di sini sudah menyampaikan pada hari-hari yang lalu, itu justru lebih susah untuk kalian ingat. Itu sebabnya Roh Kudus penting perannya untuk mengajar. Jangan harap hanya dengan mendengar orang mengajarkan firman Tuhan kita bisa tahu. Tanpa Roh Kudus akan gak bisa. Tapi kalau cerita dongeng, cerita manusia, tanpa Roh Kudus Anda bisa tahu. Itu hebatnya pengalaman hidup dalam kekristenan ini. Maka jangan sepelekan untuk meminta Roh Kudus. Amin. Mau dengar khotbah tiap hari, tanpa Roh Kudus khotbah itu akan tidak bisa mengubah Anda. Iya. Jadi saya sangat setuju dengan pujian tadi. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Sebab itu yang terpenting. Amin. Yang terakhir, tadi Roh Kudus itu yang pertama tadi dalam ayat 26 untuk menguatkan atau menolong, ayat 16 tadi, lalu di ayat 26 itu Roh Kudus itu untuk menghibur. Saya tadi tanya berapa yang pernah susah, ternyata semua pernah merasa susah. Ketika Roh Kudus ada, maka dialah yang menghibur kita. Yang ketiga, Roh Kudus itu mengajar segala sesuatu kepada kita. Maka kita akan tahu firman Tuhan dan kita bisa memahami dan mengerjakannya. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu rupanya selain tahu bisa lupa, kan begitu? Mungkin khotbahku ini bisa Anda ingat 1 minggu, tapi 1 minggu kemudian sudah lupa. Maka peran Roh Kudus itu juga untuk mengingatkan. Amin. Ada kan dalam ayat ini, untuk mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jangan pernah terlambat untuk menerima Roh Kudus. Jangan hanya berdoa untuk keberhasilan anak, keberhasilan ekonomi, kesehatan jasmani. Apalagi kalau orang Batak, Tuhan ramoti akagelekui pangeratuan. Ya baiklah diramoti itu. Dan saya selalu katakan dan saya selalu yakin orang gak pernah berdoa pun anak-anaknya bukan celaka semua. Toh juga selamat. Yang terpenting menurut saya, Tuhan terima kasih akan penyertaan Tuhan. Saya boleh mendengar anakku sehat-sehat di perantauan, gak sakit, gak celaka. Lebih bagus ucap terima kasih daripada minta terus. Karena orang tidak meminta pun tetap selamat, kan begitu. Tapi yang selamat tidak tahu mengucap terima kasih itu yang celaka. Kan begitu. Jadi cukup berterima kasih atas semua berkat yang Tuhan sudah adakan ini. Yang perlu kita mohon, kita doakan, kita minta penyertaan Roh Kudus itu yang terpenting. Karena dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, yang lemah tadi akan dikuatkan. Karena Roh Kudus itu adalah penolong. Yang kita merasakan kesusahan, ternyata kita dihiburkan. Kita enggak lari dari Tuhan ketika mengalami permasalahan. Ketika kita tidak mengerti firman Tuhan. Ketika kita adalah orang yang tidak terpelajar seperti saya katakan tadi. Dengan adanya Roh Kudus kita bisa mengerti firman Tuhan. Amin. Ketika kita menjadi tukang kayu. Di samping tukang kayu ada lagi tukang lupa, kan begitu. Dengar sekarang besok enggak ingat lagi. Ketika kita menjadi tukang lupa, ternyata Roh Kudus berperan untuk mengingatkan kita. Sehingga kita akan tetap setia. Kita tidak akan bosan. Tadi saya katakan ada orang katakan pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Tuhan Yesus sudah katakan aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji ini pasti ditunggu-tunggu. Masalahnya seberapa banyak yang bisa setia menunggu. Seberapa banyak yang akan bosan. Seberapa banyak yang akan lupa. Kalau bosan masih lumayan. Yang menjadi lupa ini yang paling susah. Dia tahu, dia imani, tapi satu saat lupa.
Saking lupanya akhirnya dia kembali ke dunia. Roh Kudus berperan untuk mengingatkan kita. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan sudah katakan dia pergi ke surga itu bukan untuk retreat, bukan untuk buang-buang waktu, bukan untuk cuci mata. Saya punya istilah tadi, tapi dia hanya pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yang tidak ada tempatnya di bumi menjadi tempat milik pribadi, rumah, kapasitas yang lain, jangan gelisah hatimu. Firman Tuhan tidak akan saya perpanjang. Yang pasti terima Roh Kudus. Bergumullah dengan adanya Roh Kudus dalam hidup. Jangan selalu bergumul untuk kepentingan jasmani, untuk kepentingan uang, untuk kepentingan pangkat. Saya katakan berkali-kali, kalaupun menurut Anda benar atau tidak, urusan kekristenan bukan urusan dunia, bukan urusan pangkat doang, bukan urusan uang, bukan urusan kekayaan, tapi urusan kekristenan kita adalah urusan kehidupan yang kekal. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.